Di belakang komplek dalam Kadipaten Banyumas atau Komplek Kota Lama Banyumas, terdapat sumur berdiameter 15 cm dengan kedalaman 3 meter yang telah bertahan selama berabad-abad. Sumur yang dikenal dengan nama Sumur Mas ini, dianggap sebagai sumur keramat yang menjadi tempat banyak orang untuk bermunajat. Keberadaan Sumur Mas menjadi bagian terpenting di antara 7 sumur yang semuanya berada di halaman belakang atau Taman Sari. 3 sumur terletak di sisi barat, 3 sumur lain terletak di sisi timur, sedang Sumur Mas tepat berada di garis tengah. Juru pelihara Sumur Mas, Triyono Indrawe, menuturkan, Sumur Mas Acap menjadi tempat bermunajat bagi pengunjung yang datang, tak terkecuali beberapa pejabat yang memiliki keinginan untuk menjaga atau meraih jabatan lebih tinggi. Beberapa pejabat sering ke sini untuk berdoa. Mereka cuci muka lantas meminum air, mengambil ruh kepemimpinan para leluhur Banyumas, ujar Triyono saat ditemui di Komplek Kadipaten Banyumas, Desa Saudagaran, Kecamatan Banyumas. Menurut Triyono, kejadian-kejadian yang tidak disangka kerap terjadi dengan Sumur Mas. Bisa jadi saat musim hujan, sumur kering, sedang saat musim kemarau air lancar mengalir. Keunikan yang lain, setiap bulan Ramadan, air sumur hanya akan tersedia selama 3 hari setelah malam Jumat Kliwon. Seorang pejabat berkali-kali gagal menimba padahal sumur dipenuhi air. Bisa jadi pula, air yang dikenal jernih di Sumur Mas ini, tiba-tiba keruh saat ditimba, kata Triyono. Triyono menjelaskan, siapapun yang hendak bermunajat di Sumur Mas mesti menimba air tanpa dibantu juru kunci. Mereka yang datang dan memiliki kepentingan dengan Sumur Mas juga disarankan memenuhi sejumlah syarat. Perkakas timba untuk menimba airnya juga khusus, yakni tempurung kelapa gading yang memiliki makna ingatan pada leluhur dan benang merah yang melambangkan kesetiaan, tambah Triyono. Keberadaan Sumur Mas di Komplek Kadipaten Banyumas memiliki kisah yang menjadi latar belakang keberadaannya. Triyono menceritakan, pada tahun 1708 seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, terlihat suatu garis cahaya tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit, lantas ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya itu. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II Bupati Banyumas ke-7 ini, berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual, cara mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan. Sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah, Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan salat maghrib. Mendekatkan diri pada Pencipta, ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut, konon akan menjadi perantara mengusir bencana juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai Sumur Mas menjadi bagian paling khas di belakang komplek dalam kadipaten.